pertemuan kali ini kita akan membahas terkait diagram tegangan dan regangan. Nah, sebelum mungkin saya menjelaskan, kemarin kan sudah saya minta mungkin akan salah satu akan menjelaskan terkait hasil praktikum yang sudah diperoleh, bagaimana membaca hasil diagram tegangan dan regangan. Nah, kemarin yang sudah menghubungi saya, Mas Dika, mungkin Mas Dika bisa mencoba mempresentasikan atau menjelaskan terkait hasil praktikum untuk diagram tegangan dan regangan. Ya, oke. Sebelum mungkin Mas Dika menjelaskan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan kita sebelumnya? Oke, jika tidak ada, mungkin Mas Dika bisa men-share screen tangkapan layarnya untuk menjelaskan kemarin hasil dari praktikum yang Anda peroleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Sebelumnya mohon izin saya untuk men-share screen apa yang sudah saya susun. Ya, silakan. Mohon izin, Bu, apakah sudah tertampil? Ya, sudah. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Ibu Iga yang saya hormati, serta rekan-rekan yang berbahagia. Jadi izinkan saya untuk sedikit menyampaikan hasil praktikum dari kelompok kami, kelompok 2 praktikum ilmu bahan, terkait pembuatan plastik biodegradable yang dilakukan uji mekanik, yang mana akan saya sampaikan sedikit terkait stress dan strain diagram. Sebelum itu, saya akan menyampaikan sedikit pendahuluan terkait beberapa pengertian yang berhubungan dengan stress strain diagram ini yang nantinya akan saya singgung ke depan. Untuk yang pertama, yaitu ada proportional limit, yang mana merupakan titik pada kurva di mana kondisi dari suatu plastik atau bahan uji ini mulai menyimpang atau terdeviasi dari hubungan garis lurus antara stress dan strain. Kemudian satu titik di atasnya yaitu ada elastic limit atau batas elastis yang merupakan tegangan maksimum di mana bahan uji yang diuji ini akan kembali ke bentuk semula apabila beban yang diikatkan pada suatu bahan uji tersebut dilepaskan. Kemudian ada yield point yang merupakan titik pada kurva di mana terdapat perubahan tiba-tiba pada regangan tanpa adanya perubahan pada tegangan. Selanjutnya yaitu ada yield strength yang merupakan tegangan maksimum yang dapat diaplikasikan tanpa adanya perubahan bentuk pada bahan yang diuji. Kemudian ada ultimate strength yang merupakan nilai tegangan maksimum yang terdapat pada kurva stress strain ini. Lalu yang terakhir adalah modulus elasticity atau disebut juga sebagai modulus Young yang merupakan perbandingan antara stress terhadap strain dalam batas proporsional suatu bahan dalam tarikan atau tekanan. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk beban yang menarik bahan uji ini berhubungan dengan hukum Hooke, yang mana hukum Hooke ini sendiri berbunyi apabila gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas ini tidak melampaui batas elastis, maka pertahanan panjang suatu pegas berbanding lurus terhadap atau sebanding dengan gaya tariknya. Atau dapat disebut juga hubungan antara beban atau gaya ini yang diberikan berbanding lurus dengan perubahan panjang suatu bahan. Untuk hukum Hooke sendiri di sini dituliskan dengan persamaan F sama dengan min konstanta pegas dikali dengan pertambahan panjang. Nah, berikut ini merupakan strain diagram secara teoritis yang rekan-rekan juga mungkin sudah familiar untuk melihatnya. Yang mana saya akan menjelaskan untuk stress strain diagram ini terlebih dahulu untuk secara teoritisnya. Yang mana dapat dilihat bahwa dari stress strain diagram ini terdapat 5 titik. Yang mana dalam setiap titiknya atau titik ke titik selanjutnya itu dibagi menjadi beberapa region atau daerah. Untuk yang pertama yaitu ada daerah 1 atau titik 1 ke titik 2 yang disebut juga sebagai daerah elastis yang ditunjukkan oleh warna biru di sini. Yang mana daerah elastis di sini menunjukkan bahwasanya suatu bahan uji akan kembali ke bentuk semula apabila bahan atau beban itu dilepas. Yang mana
untuk titik 2 di sini ada keterangan untuk yield strength seperti pengertian sebelumnya, yang mana deformasi permanen dari suatu bahan ini akan terjadi. Yang mana suatu bahan ketika sudah mencapai titik ini, dia tidak dapat kembali ke bentuk semulanya. Dilanjutkan ke titik 2 dan ke titik 3 yang merupakan daerah plastik yang ditunjukkan oleh warna merah muda ini. Nah, daerah 2 dan 3 ini itu menunjukkan bahwa ketika suatu material diberi beban melewati atau melebihi yield strength-nya, maka bahan tidak akan kembali setelah beban dilepas. Yang mana deformasi yang terjadi pada suatu bahan ini dia akan permanen. Nah, apabila suatu beban yang mengikat di bahan tersebut dilepas, maka akan ditunjukkan suatu peregangan yang terjadi di titik 4. Yang mana di titik 4 ini jika dibandingkan dengan titik 1 atau jarak antara titik 1 dan titik 4 ini disebut juga sebagai besarnya deformasi atau perubahan bentuk permanen dari suatu bahan. Lalu kemudian ketika suatu bahan telah mencapai di titik 3 atau ultimate tensile strength ini, dipasangkan suatu beban lagi atau ditambahkan beban lagi, maka suatu material tersebut akan memiliki nilai strength yang lebih besar daripada titik 2 atau sebelumnya. Nah, yang mana peningkatan nilai yield strength ini oleh regangan yang terjadi secara permanen disebut sebagai strain hardening. Nah, ketika suatu material ini ditambahkan beban lagi sampai tertentu, maka akan terjadi titik di mana suatu bahan tersebut tidak mampu lagi menahan suatu beban hingga akhirnya terjadi necking, lalu berakhir dengan kerusakan wujud dari material atau terjadinya fracture yang ditunjukkan oleh titik 5. Nah, kurang lebih seperti ini ketika diilustrasikan untuk suatu material yang kita uji kemarin jika diterapkan dalam suatu strain stress diagram. Kemudian masuk ke dalam data praktikum kelompok kami, yang mana untuk material yang diuji ini kami tidak menyesuaikan sesuai dengan standar, karena sesuai dengan arahan Pak Denny kemarin, ya dibuat untuk ukuran tertentu saja, yang mana di sini kami mengukur atau memotong dari plastik yang kami hasilkan dengan panjang 6 cm dan lebar 1 cm. Nah, dan di sebelah kanannya ada rumus gaya dan rumus luas permukaan, yang mana untuk ke depan dia akan berkaitan untuk perhitungan dari strain-nya atau R. Yang mana untuk rumus gaya sendiri di sini adalah massa dikali percepatan benda, atau di sini kami gunakan percepatan gravitasi yang bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Lalu untuk rumus luas permukaan dari persegi panjang di sini yaitu panjang kali lebar. Nah, selanjutnya ini merupakan data hasil uji mekanik kami, yang mana perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian, kami menggunakan salah satu variasi data yang kami buat dari 3 variasi. Dan berikut ini merupakan salah satu data variasinya, yang mana dapat dilihat beban maksimum yang dapat diterima oleh suatu material yang kami buat, itu maksimal mencapai 1,25 kilo. Dengan panjang terakhir atau peregangan itu sekitar 7,1 cm. Lalu untuk data hasil perhitungannya, di sini kami melakukan perhitungan yang pertama untuk tabel sebelah kiri, itu ada perhitungan gaya dan luas permukaan ya. Yang mana untuk luas permukaan di sini, kami kemarin sempat berdiskusi antara kelompok dan dengan Pak Denny juga, bahwasanya untuk variasi panjangnya, atau ketika suatu material ini diberi beban, bahwasanya dia terjadi pertambahan panjang. Namun untuk perhitungan luas permukaannya itu diasumsikan panjangnya dia tetap pada ukuran yang semula. Jadi oleh karena itu, kenapa untuk luas permukaan dari data hasil perhitungan di sini dia tetap di sekitar 0,0006 meter persegi. Lalu yang tabel sebelah kanan merupakan perhitungan stress dan strain-nya. Untuk stress di sini dia merupakan perbandingan antara gaya dengan luas permukaan. Lalu untuk strain sendiri dia merupakan perbandingan antara delta L atau pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal. Diperolehlah data tabel di sebelah kanan ini, yang mana ketika telah diperoleh nilai atau data stress dan strain, maka dapat dibuat
diagram hubungan antara strain dan stres sebagai berikut. Nah, dapat dilihat bahwasanya untuk rekan-rekan sekalian, data yang kami buat ini, yang menunjukkan diagram ini agak cukup berbeda dengan teoritisnya. Yang mana terutama pada yang pertama itu pada titik 1 ke 2 ya. Jadi dia terjadi panjang yang cukup konstan sampai titik beban tertentu hingga pada akhirnya dia menuju ke titik 2 atau menunjukkan nilai modulus Young-nya. Kemudian setelah terjadi penambahan beban, ya dia ditunjukkan dengan kenaikan tegangannya yang ditunjukkan pada titik 3, yang mana berakhir pada titik 5. Nah, dari titik 5 ini dia sebenarnya juga terdapat anomali ya, jika disesuaikan dengan diagram secara teoritis yang tadi telah ditampilkan. Yang mana pada titik 5 terakhir tersebut, dia malah terjadi kenaikan stres, bukan malah terjadi penurunan. Nah, ini setelah saya coba diskusikan dengan rekan-rekan kami, dikatakan bahwasanya ketika dilakukan uji mekanik, ternyata yang menjadi suatu permasalahan adalah penjepit yang di bagian atasnya suatu alat tersebut. Jadi hal ini yang menyebabkan mungkin ya karena dari awalnya untuk pengujian yang dilakukan tidak sesuai dengan ASTM, oleh karena itu dapat dimungkinkan salah satu permasalahannya yang tidak sesuai atau tidak cukup sesuai dengan kurva stress strain diagram atau kurva stress strain secara teoritis. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan dan mohon izin Bu Iga, yang dapat saya sampaikan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Dika. Nah, cukup komprehensif ya, jadi Anda bisa membayangkan antara diagram, mungkin rekan-rekan mahasiswa sekalian juga bisa membayangkan terkait diagram yang sesungguhnya dengan hasil yang kalian dapatkan selama praktikum kemarin ilmu bahan. Nah, mengapa saya menyampaikan bahwa pengujian itu harus sesuai standar? Itu karena itu mempengaruhi hasil yang Anda peroleh. Nah, tadi kan cukup disampaikan oleh rekan kalian Mas Dika bahwa hasil itu jadi sulit untuk diinterpretasi karena pengujian yang tidak standar. Nah, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? Kalau untuk diagram stres versus strain tadi sama seperti yang mungkin rekan Anda pahami. Jadi tidak harus saya yang menjelaskan ya. Jangan sampai nanti misalnya keluar dalam ujian saat evaluasi pengisian EDOM itu terus disampaikan bahwa oh terkait materi ini tidak disampaikan Mas itu. Padahal sudah disampaikan oleh rekan kalian. Jadi apa yang menjadi kita pertemuan kali ini itu juga termasuk dari materi yang sudah disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya masih agak bingung mengenai di yang rumus tadi, Bu. Kan Yang kalau rumus buat strain stressnya yang tadi, Bu. oh ya, gimana? Saya menemukan di beberapa sumber itu kan luas penampang lintang ya, Bu. Sedangkan dimensi dari sampelnya itu kan panjang kali lebar kali tebal. Nah, di referensi yang saya temukan itu luasnya itu lebar kali tebal, Bu, bukan panjang kali lebar. Oke. Digunakan Nah, yang mana ya, Bu? gini, saya share dulu untuk materi ini ya, untuk referensinya. Jadi itu tergantung dari luas bidang ujinya, Mbak. Untuk rumusnya tadi ada dua stres dan strain. Untuk stres itu F per A. Nah, ini sebentar. Mungkin ini bisa menjadi gambaran. Aduh. Hmm.
Oke. Nah, ini dari buku sudah tertampil ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, ini dari buku Fundamental of Material Science and Engineering. Nah, di sini ini kan tampak atau jelas terlihat tergantung material yang diuji. Jadi untuk luas penampangnya atau luas lintangnya ini kalau untuk material tabung ini kan A0-nya tampak terlihat. Nah, dan untuk strainnya tadi perbedaan panjang. Nah, panjang L dan L0-nya juga tampak dalam seperti ini. Makanya saya kan tadi menyampaikan bahwa untuk material ujinya itu dia sudah tertentu. Di sini juga sudah tampak jika material ujinya berbentuk bulat atau diameter. Jadi itu sesuai. Nah, gambar 7.2 itu standar tensile specimen. Jadi ada standarnya, berapa ukurannya, berapa diameternya dan lain sebagainya. Makanya untuk A0-nya itu sesuai dengan diameter standarnya. Bentuknya seperti apa. Di sini sudah tampak terlihat. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu, Iya, silakan. terkait grafiknya ini apakah setiap bahan memiliki bentuk grafik yang sama atau dapat berbeda-beda ya, Bu? Kalau untuk grafiknya itu kalau standar ya, itu pasti sama. Nah, hasilnya yang berbeda. Dalam artian hasilnya itu jadi kan tergantung materialnya ya. Untuk dia dapat terjadi fraktur atau seperti apa, itu kan tergantung dari materialnya. Nah, kalau untuk grafiknya itu akan sama. Kecenderungannya sama. Nah, ini saya jelaskan. Tunggu sebentar. Oke, sudah tampak ya, sudah terlihat. Nah, tadi disampaikan oleh rekan Anda untuk grafik standarnya seperti yang tampak dalam layar Anda ya. Jadi karena memang dari grafik strain versus stress atau stress strain tegangan-regangan itu kita dapat melihat daerah mana atau seberapa dari material itu dia mempunyai sifat elastis dan sifat plastis. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa untuk grafik atau ini titik ini daerah yang kurva yang lurus ini tuh menunjukkan tadi sama menunjukkan bahwa ini merupakan daerah elastisnya, di mana sebuah material itu saat mendapat gaya atau tekanan dia tidak terdeformasi secara permanen. Jadi bisa kembali ke bentuk mulanya. Nah, untuk daerah lengkung ini dia daerah plastisnya. Jadi saat terdeformasi dia tidak bisa kembali ke bentuk semulanya. Nah, kalau mau tadi Mbak Michelle ya yang tanya, apakah grafiknya selalu seperti ini? Nah, tergantung dari materialnya, tapi kecenderungannya memang seperti ini. Nah, untuk bahan-bahan yang ketas, berarti kurva strainnya atau kurva plastisinya itu pasti kan tidak sepanjang ini. Betul tidak? Nah, ini masih kurva standarnya. Nah, jika dia mempunyai hanya sifatnya elastis, tapi dia ketas, pasti kan hanya kurvanya akan menunjukkan kurva elastisnya. Nah, kurva untuk plastisnya pasti pendek. Jika energinya besar, bahan bersifat ketas. Jika energinya kecil, maka bahan bersifat elastis. Nah, untuk bahan-bahan yang ketas itu pasti kurva plastisnya akan pendek. Karena apa? Dia akan mudah sekali terdeformasi. Dia akan mudah sekali patah. Jadi
kurva strainnya pasti tidak akan panjang, tidak akan pertambahan panjangnya atau delta L-nya itu tidak akan nilainya besar. Itu. Jadi untuk kurvanya memang akan seperti itu jika dilakukan dengan standar. Kenapa? Karena sebagai contoh tadi untuk kurva yang Anda peroleh ya dari praktikum, karena pengujiannya tidak standar. Jadi untuk kurvanya akan sama seperti yang tertampil. Itu. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk kurva tegangan dan regangan? Izin bertanya, Bu. Iya. Jadi kalau saya lihat itu antara kurva bahan satu dengan bahan yang lain tuh saya lihat ada kayak perbedaan sih di bagian yield stress, sorry. Nah, jadi ada yang bahannya itu seperti yang ditampilkan di sini, di mana pada saat poin yield stress itu dia langsung cenderung naik ke atas gitu, Bu. Walaupun tidak linear. Nah, tapi ada juga yang yield stressnya itu menurun dulu, Bu. Mungkin tadi ada gambarnya juga. Iya, iya. Nah, itu Iya. kira-kira penyebabnya dan biasanya pada material apa aja sih, Bu, yang kayak Oh, kalau untuk pada material apanya saya kurang apal ya, tapi memang di daerah sini ini tuh sebetulnya luasan. Jadi antara kan ini perbedaan antara ini ya elastis kan menuju plastis. Ini ada memang beberapa material itu di sini itu tidak linear. Nah, tapi ada yang sempat naik dulu terus turun terus baru dia menunjukkan sifat plastisnya. Nah, itu memang tergantung dari materialnya, tapi untuk kecenderungannya itu sama. Yang membedakan itu biasanya di daerah sini nih. Di daerah antara deformasi elastis dan deformasi plastisnya. Ada yang beberapa yang menyebutkan bahwa yield strength itu tidak sebuah titik, tapi sebuah kayak luasan atau area kayak gitu. Karena di daerah perpindahan ini antara deformasi elastis dan deformasi plastis itu dia tidak langsung smooth ya itu loh. Jadi memang ada perbedaan area. Nah, contohnya di sini dia kan sempat linear dulu ya. Itu sempat linear dulu baru dia berpindah ke deformasi plastisnya. Nah, kalau untuk material-material apa saja sih yang bukan anomali ya, memang menunjukkan kurva pengujian seperti itu. Mungkin saya cari dulu ya, karena saya juga tidak begitu hafal untuk material contoh-contoh material yang dia terjadi perbedaan. Jadi ada yang naik dulu untuk hasil stresnya baru turun dan menunjukkan sifat deformasi ke plastisnya. Oke. Coba nanti untuk pertemuan minggu depan ya saya coba cari untuk material tertentu, tapi rata-rata memang untuk grafiknya itu kecenderungannya seperti ini. Dia hanya berbeda di titik ini, di area yield strength-nya atau YS-nya di sini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Oh ya, Bu, mungkin satu pertanyaan lagi, Bu, dari saya, Bu. Iya. Kalau semisal kita mendapatkan kurva katakanlah sebelum dia mencapai UTS-nya itu dia mengalami fraktur, itu apakah memang ada seperti itu atau memang ada kesalahan? Sebelum UTS-nya, jadi kan UTS itu kan dia titik maksimal bahwa dia akan fraktur ya. Untuk bahan yang mempunyai sifat plastis, dia pasti kurvanya akan ini ya menunjukkan kurva distribusi normal.
Jadi kalau kurva distribusi normal itu kan melengkung terus nanti dia akan turun lagi dan akhirnya putus di sini. Ini titik frakturnya. Nah, sebelum UTS jadi di UTS di sini maksimal kayak tadi yang disebutkan maksimalnya sifat plastisnya. Berarti kan dia materialnya bersifat getas ya. Jadi langsung putus untuk grafiknya tadi yang seperti saya sampaikan di sini. Jadi untuk material-material yang bersifat getas, dia langsung kurvanya itu langsung tidak menunjukkan distribusi normal. Jadi tidak melengkung dan turun. Dia akan langsung patah nih. Ini untuk material-material yang bersifat getas kayak gitu. Jadi dia kalau dibilang maksimalnya berarti kan maksimalnya di titik ini ya. Tapi dia langsung patah kalau untuk karena tidak menunjukkan kurva distribusi normal. Jadi untuk mencapai maksimalnya ya di sini untuk maksimalnya ini tapi langsung dia langsung terjadi fraktur atau patah. Oh, berarti kalau misalkan kurvanya itu dia sudah melewati titik puncak yang seperti tadi Bu, membentuk kayak huruf N gitu, terus dia turun, terus dia patah di turunan itu berarti itu sudah tergolong daktil gitu. Maksudnya gimana? No, jadi kalau misalnya yang tergolong daktil itu kurvanya sini loh Mas. Contoh yang ini tergolong daktil dia. Jadi kalau misalnya dia kita lihatnya di kurva plastisinnya ya, di kurva yang tidak kita abaikan yang elastisnya, karena untuk bahan daktil itu kan kita lihatnya itu kan di kurva plastisnya, deformasi plastisnya. Nah, jika bahan tersebut tadi ada bahan tadi suatu material itu mempunyai mempunyai sifat plastis, itu kurvanya itu akan menunjukkan kurva distribusi normal. Jadi kalau kurva distribusi normal itu kan ada titik maksimalnya. Paham tidak? Kurva distribusi normal itu kan ada titik maksimal atau minimal ya. Kalau ini kan kebetulan kan kalau sifat di kurva yang strain versus stress ini distribusi normalnya berbentuk lengkungannya ke bawah. Jadi ada titik puncaknya atau titik maksimalnya. Makanya bahan tersebut bisa digolongkan bahan yang mempunyai sifat plastis. Nah, jika bahan tersebut tidak plastis atau getas, itu dia tidak sampai melengkung. Jadi dia patah di sini. Kurvanya berhenti di sini. Kayak itu. Terima kasih. Gimana? Ada komentar lagi? Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ditambahkan? Konfirmasi? Oke. Jadi kalau tidak ada yang dikonfirmasi lagi, mungkin untuk kurva diagram tegangan dan regangan, saya anggap Anda sudah memahaminya ya. Jadi nanti misalnya ada keluar soal harus dianalisis seperti apa, saya harap Anda sudah memahami terkait kurva tersebut. Nah, oke, ini saya lanjutkan terkait nanti Nah, terkait uji kekerasan. Nah, uji kekerasan atau uji
Nah, untuk uji kekerasan itu sering kita lakukan karena ini ya sederhana dan murah. Tidak ada spesimen khusus yang perlu disiapkan. Dalam artian mungkin preparasinya jadi cenderung lebih mudah ya. Kalau maksudnya spesimen khusus itu kan kadang kalau kita untuk menguji sesuatu kan harus ada mungkin treatment atau seperti apa yang perlu disiapkan. Tapi untuk uji kekerasan ini hanya sesuai dengan standar SNI untuk ukuran dan lain sebagainya dan untuk uji kekerasan tidak perlu. Tadi yang perlu ukuran tertentu itu untuk uji tarik. Jadi untuk uji kekerasan itu kita tidak perlu spesimen yang khusus yang perlu disiapkan. Sebagai contoh yang tadi kita lakukan ya untuk uji nanti di praktikum ilmu bahan yang tadi Anda lakukan itu kan spesimen ujinya itu berupa ring. Jadi dia ring yang tadi dicelupkan dalam green inhibitornya. Jadi kita tidak perlu membuat ukuran tertentu untuk dapat diuji kekerasan. Bisa berupa plat atau seperti apa dengan ukuran yang bisa disesuaikan tergantung alat ujinya. Jadi tidak perlu menggunakan spesimen khusus yang perlu disiapkan. Makanya untuk uji kekerasan ini banyak dilakukan karena sederhana dan murah. Nah, tes ini tidak merusak spesimen. Jadi spesimen tidak retak atau cacat berlebihan. Lekukannya hanya kecil. Itu adalah satu-satunya lekukan kecil, satunya itu deformasi. Jadi untuk uji kekerasan ini ada beberapa material yang bisa digunakan untuk spesimen ujinya. Jadi tergantung dari uji kekerasan yang akan kita lakukan. Beberapa uji kekerasan itu kan ada uji kekerasan Brinell, Vickers, Rockwell. Nah itu beda di bentuk yang nanti akan menghasilkan ini deformasinya. Jadi tergantung dari tersebut. Nah, selain itu, ini ada sifat mekanik lainnya sering dapat diperkirakan dari data kekerasan tersebut seperti kekuatan tarik. Nah, ini ada jenis uji kekerasan yaitu ada Brinell, Rockwell, dan Vickers. Nanti kalau untuk uji kekerasan ini sekalian di praktikum ilmu bahan nanti kita akan coba karena kita punya di Poltek itu punya ujinya. Kalau tidak salah di Poltek itu kita punya yang Brinell dan Rockwell itu dalam satu alat kita bisa untuk memilih yang Brinell dan Rockwell. Nah untuk uji kekerasan Vickers itu ada di depan seperti yang kemarin disampaikan oleh Bu Erlin ya. Jadi nanti di gedung 06 nanti coba saya tembusi biar kalian juga bisa membedakan atau membandingkan antara ketika uji kekerasan tersebut. Oke. Nah, untuk uji kekerasan Brinell ini menekan indentor bentuk bola diameternya D, bebannya P. Untuk kekerasan Brinell ini dinyatakan sebagai berikut. BHN sama dengan gaya tekan per luas tapak tekan. Nah, biasanya pada pengujian kekerasan Brinell yang standar digunakan bola baja yang dikeraskan berdiameter 10 mm, jadi cukup kecil ya 10 mm dan gaya tekannya 30 kg dengan lama penekanan 10 hingga 15 detik. Nah, ini untuk contohnya. Jadi spesimen ujinya itu ditekan dengan bola berdiameter 10 mm. Digunakan bola baja. Nah, makanya tadi kenapa dipilih, kadang banyak yang dipilih karena spesimen ujinya itu yang rusak hanya sedikit. Jadi ada nanti hasilnya itu lekukan sedikit. Ya, itu berupa lekukan ya.
Nah, ini untuk pengujian kekerasan Rockwell. Untuk kekerasan uji Rockwell itu digunakan dua jenis pembebanan. Nah, ada beban minornya berupa 10 kg dan beban mayornya itu ada yang 60, 100 hingga 150 kg. Jadi untuk tergantung dari skala Rockwell-nya dan penetratornya. Jadi ini untuk tergantung dari tiap alatnya. Untuk kekerasan Rockwell ada perbedaan kedalaman akibat pembebanan mayor dan pembebanan minor. Nah, ini contohnya. Jadi tadi kan kalau untuk Brinell itu spesimen yang akan diuji itu dikasih beban yang berupa bola. Nah, kalau untuk Rockwell ini dia bentuknya seperti kerucut. Jadi untuk bebannya itu berbeda-beda bentuknya. Nah, ini untuk uji kekerasan Vickers. Untuk Vickers itu menggunakan indentornya intan. Ini bentuk piramid dengan alas bujur sangkar, sudut puncak antara dua sisi yang badan besarnya 136 derajat. Gaya tekannya 1 hingga 120 kg, tergantung kekerasan atau ketebalan bahan. Nah, ini untuk uji Vickers, ini permukaan benda uji harus halus dan rata, digerinda atau dipoles. Nah, yang terakhir ini ada micro hardness test. Ini tuh sebenarnya sama ya untuk micro hardness test itu. Tapi ini spesifik untuk daerah yang sangat kecil. Nah, untuk contohnya pada lapisan electroplating. Nah, untuk pengujian ini dilakukan gaya yang tekanannya sangat kecil. Jadi biasanya untuk micro hardness test itu alatnya sendiri atau berbeda. Di bawah 1000 gram. Nah, ini kalau untuk dikombinasikan dengan mikroskop, ini kan tergantung dari alat ujinya ya. Jadi untuk alat ujinya itu berbeda-beda. Untuk gayanya yang bisa diberikan itu juga tergantung dari spesimen alat ujinya. Nah, cara yang digunakan itu biasanya Vickers atau Knupp. Nah, ini tadi untuk perbedaan dari tiap uji. Tadi kan ada uji Brinell, Vickers, Knupp, Rockwell. Jadi untuk penekanannya itu berbeda-beda. Jadi kalau untuk Brinell tadi bentuknya diameter bola, untuk Vickers itu dia kalau yang di sini ya dia indentannya berlian. Tapi kalau yang ada di gedung 06 itu dia pakainya intan. Jadi mungkin hampir sama bentuknya runcing. Nah, harapan saya untuk mahasiswa TKN itu juga bisa menguji secara langsung. Makanya untuk praktikum ilmu bahan saya kali ini, karena di tahun kemarin kita itu tidak melakukan uji ini secara langsung. Jadi hanya di LMAC kelihatannya. LMAC yang melakukan menggunakan alat-alat uji ini. Nah, makanya padahal kan kita juga sama mendapatkan praktikum ilmu bahan, tapi secara ujinya kita kurang standar. Makanya saya untuk tahun ini saya coba mengkombinasikan praktikum ilmu bahan dan teori ilmu bahan itu juga untuk dapat menguji secara langsung. Mungkin saya akan koordinasikan juga terkait uji tarik. Apa yang di LMAC kelihatannya ada untuk uji tariknya ya. Jadi untuk spesimen apa yang bisa diuji tarik di lab
yang dipunyai Prodi LMAC, nanti mungkin kita akan coba untuk analisis materialnya apakah hasilnya sesuai seperti kurva standar yang strength, tegangan regangan, atau ada anomali seperti apa. Nanti kita bisa bahas di praktikum atau seperti apa. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Jadi saya lanjutkan ya. Nah, ini untuk pengujiannya. Jadi untuk skala pengujiannya itu nanti akan terlihat seperti ini. Ini ada Rockwell B, Rockwell C. Nah, sama ini kita dapat di pengujian. Di pengujian nanti juga untuk pembacanya dari sini. Untuk materialnya seperti apa, indenturnya seperti apa. Nah, nanti ini merupakan gambaran ya, gambaran dari nanti hasil ujinya. Nah, nanti kita lihat di praktikum ilmu bahan. Nanti kan sudah ada spesimen ujinya, nanti membacanya seperti apa. Nah, nanti kita sesuaikan dari situ. Nah, untuk selanjutnya ini terkait sifat thermal dan electric properties. Nah, kemarin kan kita sudah terkait sifat mechanical properties. Sebenarnya untuk apa sih kita harus kita harus tahu terkait sifat-sifat material, sifat-sifat material, tidak hanya mekanik atau tidak hanya mekanik properties. Tadi ada untuk thermal dan electrical. Karena ya itu tadi kita kembalikan lagi. Kenapa kita harus tahu sifatnya? Karena kita untuk pemilihan suatu bahan. Jadi untuk jenis-jenis sifat thermal bahan ini ada kapasitas panas, panas spesifik, ekspansi panas, dan konduktivitas panas. Nah, untuk kapasitas panas dan panas spesifik ini merupakan ini ya, energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat sejumlah tertentu massa bahan. Untuk sifat-sifat thermal atau kapasitas panas itu biasanya kita gunakan di material yang seperti apa? Contohnya seperti apa? Atau kita gunakan lebih spesifik, lebih kita gunakan itu kan tadi kemarin sudah kita golongkan ya. Jadi untuk material itu beberapa klasifikasi material itu ada beberapa jenis. Dalam contohnya polimer, terus metal. Di antara polimer sama metal itu ada keramik. Nah, beberapa kalau untuk sifat mekanik itu biasanya memang digunakan untuk bahan-bahan logam. Dalam artian kita memilih bahan logam itu harus seperti apa? Oh, seperti tadi yang contohnya hardness-nya sekian itu untuk biasanya cenderung ke ujinya seperti itu. Nah, untuk kapasitas panas itu biasanya untuk sifat thermalnya itu cenderung kita yang menjadi patokan untuk bahan-bahan yang keramik. Kenapa seperti itu? Mungkin ada salah satu mahasiswa bisa menjawab, kenapa seperti itu? Mas Denny. Masih hadir di sini bersama kita?
Bu. Halo. Iya. Kenapa? Kenapa kok kadang kita perlu sih kalau misalnya untuk material berbentuk keramik kayak gitu itu kenapa kita perlu menganalisis atau mengetahui terkait sifat termalnya? Karena dari sifat thermal itu kita bisa memastikan tuh berapa energi yang dilepas energi deltanya itu saat mengalami perubahan suhu. Menurut Mas Denny, jadi dari sifat termalnya tersebut kita bisa mengetahui apa tadi? Berapa energi yang dibutuhkan. Oke. Kalau menurut Mas Farhan, Kalau menurut saya Bu, itu digunakan karena untuk pembentukan keramik itu kan kita dipanaskan ya Bu. Nah itu kalau menurut saya itu bisa berhubungan dengan pada saat produksinya sih Bu. Misalkan dia untuk menaikkan suhunya itu berapa untuk ya pada saat pembentukannya segitu. Untuk kalau menurut saya begitu. Oke. Mbak Laura. Masih hadir bersama kita Mbak Laura? Belum ada suaranya Mbak Laura? Mbak Safira? Mbak Safira masih hadir bersama kita? Oh, udah. Permisi, Iya ya. mohon maaf Bu. Kalau menurut saya, kenapa butuh panas spesifik? Karena ya kurang lebih setuju sama Farhan sih Bu. Kalau keramik kan Oke. memang kita butuh Oke. suatu panas yang tertentu kan. Karena biasanya dipanaskannya tuh di furnace gitu. Jadi Oke. supaya Oke. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi menurut mahasiswa tadi, para mahasiswa, kenapa sih kita perlu mengetahui sifat-sifat termalnya ya, termasuk kapasitas panas atau panas spesifiknya. Nah, kembali lagi ke kegunaan bahan tersebut. Nah, kenapa saya tanyakan, kenapa sih kalau untuk keramik itu butuh sifat-sifat termalnya? Karena aplikasi untuk keramik itu untuk apa saja? Jadi bukan kalau untuk dari zirkon, ZrO2 atau dari TiO2 atau dari Al kayak itu. Nah, kita kembalikan ke kegunaannya. Untuk keramik itu biasanya salah satu contohnya di refraktori. Nah, refraktori kenapa kita butuh sifat termalnya? Nah, karena untuk refraktori itu kan kita biar mempunyai material yang
kita dapatkan atau material yang kita punya itu mempunyai ketahanan thermal yang cukup, misalnya kayak gitu. Jadi kita perlu menganalisis atau mengetahui data terkait sifat thermalnya, tidak hanya sifat mekaniknya. Kalau dari sifat mekaniknya, apakah keramik itu mempunyai sifat mekanik yang bagus? Saya rasa kan tidak seperti metal, tidak seperti logam. Kalau untuk sifat-sifat mekaniknya ya, dia mempunyai kekuatan atau seperti apa, itu kan mungkin yang hasil sifat mekaniknya yang nomor satu itu mungkin bisa kita peroleh di logam. Nah, tapi tergantung dari kebutuhannya. Makanya untuk tidak hanya sifat mekanik yang kita lihat, tapi juga ada sifat-sifat yang lain. Nah, itu tadi sifat thermalnya ya. Jadi sifat thermal itu ada kapasitas panas dan panas spesifik. Nah, kapasitas panas ini seperti ini. Untuk panas spesifik itu merupakan energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 derajat Celcius massa bahan. Nah, di sini ya, ini contohnya untuk sifat metal dan keramik. Nah, panas spesifik juga didefinisikan sebagai perbandingan antara kapasitas panas bahan tertentu terhadap kapasitas panas air. Jadi untuk definisinya. Ini ada sifat lagi, ekspansi thermal. Ekspansi thermal itu perubahan dimensi material persatuan panjang. Nah, delta R per L sama dengan alfa kali delta T. Ini contohnya untuk sifat ekspansi thermal dari berbagai material. Nah, ekspansi thermal ini ada dua untuk korelasinya, yaitu terkait muai linier dan muai volume. Yang berikutnya ada konduktivitas thermal. Konduktivitas thermal itu definisinya seperti yang tertampil ya, kemampuan bahan untuk memindahkan panas secara konduksi. Konduktivitas menghubungkan panas Q yang ditransfer melintas luas bidang tertentu A dengan gradien suhu delta T per delta X. Berlaku Fourier. Ini untuk contoh dari material dengan konduktivitas thermal tertentu. Nah, ini untuk sifat elektrik bahan. Sifat elektrik bahan itu juga sama. Jadi untuk material-material tertentu ini seperti logam dan menghantarkan listrik. Jadi kita perlu mengetahui sifat-sifat dari sebuah bahan, dari entah sifat mekaniknya, sifat elektriknya, atau sifat thermalnya. Itu kenapa seperti itu? Ya karena kan sesuai dengan gini, tujuan yang akan kita cari. Jadi kalau misalnya Anda itu mau merancang atau mendesain sebuah bahan tertentu, oh itu gunanya buat apa? Nah, gunanya buat apa? Apa saja yang perlu kita ketahui, sifat apa aja yang perlu kita ketahui. Jadi kita melihat atau menguji itu tepat sasaran. Dalam artian tidak semua harus diketahui ujinya. Oh kalau misalnya tidak perlu, ya tidak perlu kita uji. Oh kita mau mencari sebuah material dengan kekuatan seperti gini. Kita tidak perlu mencari sifat elektriknya, karena apa? Untuk aplikasinya tidak membutuhkan data tersebut kayak gitu loh. Jadi kadang yang saya lihat, yang saya amati sejauh ini, para mahasiswa itu
banyak yang melakukan uji, tapi dalam artian kalau misalnya ditanya itu buat apa? Ya mereka tidak bisa menjelaskan. Asal komplit atau asal banyak itu eh, menurut mahasiswa oh itu bagus ya itu. Tapi eh, kebutuhannya atau urgensinya itu bisa ditanya ini buat apa? Kalau misalnya diuji ini terus eh, pengaruhnya atau efeknya terhadap bahan yang Anda peroleh itu apa? Urgensinya apa? Ya tidak bisa menjelaskan. Jadi makanya kita harus melihat karena untuk uji ini kan beberapa itu cukup mahal ya, tidak hanya sekedar eh, ya untuk tahu datanya saja. Lah kalau tidak diperlukan, terus buat apa harus diuji? Makanya kita harus melihat lagi butuh atau tidaknya, efektif atau tidaknya, material apa yang akan kita hasilkan, material itu akan diaplikasikan di mana. Nah, makanya untuk uji-ujinya itu biar lebih spesifik, bisa menjawab dari material seperti apa yang kita butuhkan. Nah, itu. Nah, contoh dari sini tadi untuk sifat elektriknya, kalau misalnya kita tidak mengaplikasikan itu atau butuh data itu ya tidak perlu diuji untuk sifat elektriknya. Tapi di sini kan kita perlu tahu semuanya. Oh ada sifat mekanik, sifat termal, sifat elektrik atau terkait ke pengaruh medan listriknya. Nah, untuk konduktivitas listrik ini ada material superkonduktor, konduktor, semikonduktor, dan isolator. Ini contoh material-material yang merupakan superkonduktor. Ya, ini dengan sifat konduktivitasnya. Jadi untuk material metal ini sudah ada beberapa contoh. Ini untuk rumusannya besarnya hanya separuh dikali sama dengan tau NQC. Jadi ini hanya pengetahuan umum ya, Anda bisa membaca terkait ini. Nah, ini untuk contoh koefisien hasilnya dan room temperatur. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Sudah ya, 16.30. Nah, ini tadi. Jadi, mengapa kita perlu mengetahui sifat atau karakteristik apa yang dibutuhkan? Misalnya contohnya metal atau polimer. Jadi, keramik. Jadi, perbedaan apa saja sih yang mencolok dari beberapa material tersebut. Misalnya contoh ya, ini contoh ya. Untuk metal, oh dia korosif. Kalau untuk polimer itu dia non korosif, keramik non korosif. Ada sifat yang lain yang dalam artian itu menjadikan ciri dari berbagai material tersebut. Jadi ini hanya contoh, saya ambilnya satu. Misalnya kalau untuk metal itu dia cenderung kuat atau strong, tapi untuk polimer itu mungkin bisa ada sifatnya bisa taktil atau plastis misalnya kayak itu. Jadi itu memang karakteristik dasar. Jadi untuk tiap material. Nah, kenapa kita tadi membahas terkait sifat-sifat mekanik apa atau uji mekanik, termal dan elektrik kayak untuk bisa Anda mengelompokkan sifat dasarnya seperti apa sih untuk material misalnya untuk metal, polimer dan keramik. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke.
Jika tidak ada mungkin saya akhiri ya. Saya tahu Anda itu capek sekali karena kuliah dari pagi hingga sore ini. Ya itu. Jadi kalau mungkin ada yang akan ditanyakan, bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Ya, nanti kita pertemuan. Oh ya, sebentar. Kemarin sepertinya ada yang menanyakan terkait bentar ya. Sebentar ya. Ada yang menanyakan terkait diagram tegangan dan regangan. Tunggu sebentar. Nah, oke, sudah tertampil ya. Mungkin saya perlihatkan RPS-nya. Nah, kok diagram tegangan, diagram fasa. Dalam RPS yang sudah disampaikan untuk diagram fasa itu sebelum UTS. Apakah RPS yang saya terima dengan yang Anda terima sama? Tidak, Bu. Tidak ya? Iya, Bu. Bahkan struktur atom kayaknya juga enggak deh, Bu. Saya bisa dikirimin RPS yang Anda terima? Ini kalau RPS yang saya peroleh itu di sebelum UTS, ini kan ujian tengah semester ya, ini ada ini membran diagram fasa kemarin yang Mbak Michelle tanyakan ya, katanya belum dijelaskan. Komposit dan keramik, berarti keramik malah sudah dijelaskan di sebelum UTS. Berarti nanti mungkin saya tidak akan menjelaskan keramik kalau memang sudah diperoleh. Polimer, atom dan molekul serta keterhubungan dengan sifat mikroskopik bahan. Ya, betul seperti itu. Atom-atom itu Iya, intinya kemarin saya kurang tahu ya Bu, RPS-nya udah dibagi atau belum. Cuma di sini ya berdasarkan kemarin ujian pun diagram fasa sama struktur atom dan molekul itu kami nggak ada Bu materinya. Jadi materi kami itu hanya sebatas komposit, terus membran, sama FTIR. Cuma FTIR. 3 Ibu. Berarti untuk keramik, diagram fasa, ini struktur atom dan molekul ini juga belum ya? Keramik itu mas komposit sama membran. Komposit? Iya Bu, tapi cuma tipis aja Bu. Memang bahan dari komposit itu kan memang ada keramik gitu. Cuma nggak dijelasin secara spesifik ada keramik gitu. Oke, berarti nanti mungkin akan saya tambahkan di pertemuan di saya. Jadi kalau memang ini belum dijelaskan, berarti cukup padat ya. Nanti akan saya tambahkan untuk pertemuan di tempat saya, gitu. Jadi saya nanti akan menjelaskan secara mungkin detail terkait keramik yang tidak akan saya
jelaskan itu terkait polimer ya, karena polimer kan mungkin sudah cukup banyak Anda peroleh. Jadi nanti saya keramik dan diagram fasa akan saya jelaskan sekalian mungkin menjelaskan terkait metal. Jadi akan saya masukkan di material terkait logam. Nanti akan saya jelaskan. Kalau untuk struktur atom dan molekul mungkin saya akan singgung sedikit nanti sebagai pengantar sebelum masuk ke keramik. Ya. Bagaimana? Tapi jadi nanti struktur kristal ini belum saya menjelaskan struktur dan sistem kristal. Struktur dan sistem kristal ini nanti sebagai pengantar. Jadi atom ini nanti apa? Atom dan molekul setelah struktur dan sistem kristal ini nanti pengantar sebelum saya masuk ke keramik. Jadi memang belum saya jelaskan. Pelakuan bahan atau proses metalurgi ini nanti sekalian saya di diagram fasa. Jadi untuk proses metal. Tegangan-regangan sudah saya jelaskan ya. Sama sistem kristal. Teknik metalurgi mikrostruktur. Nah, metalografi mungkin akan saya rubah terkait teknik metalografi. Ini kan hampir sama ya. Jadi untuk teknik metalografi, proses metalurgi, diagram fasa nanti mungkin saya jelaskan jadi satu. Ya. Teori lendutan bahan atau korosi nanti juga akan saya jelaskan terkait itu. Jadi mungkin tidak ada kuis karena cukup padat materinya. Kalau enggak nanti saya lihat untuk kuisnya apakah bisa disisipkan di pertemuan. Ya. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak mungkin bisa saya akhiri ya. Jadi nanti tadi sudah saya konfirmasi terkait RPS. Jadi Anda bisa sudah ada gambaran ya terkait nanti setelah setengah semester ini apa yang akan Anda dapatkan. Oke. Tadi yang belum presensi? Saya Bu. Oh, Mas Manggala Yuda hadir ya. Ya, nanti saya presensikan. Terima kasih Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak, mungkin bisa saya akhiri ya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ini karena sore ya, Anda sudah cukup lelah mungkin juga karena pagi praktikum, habis itu ada kuliah dan masih sore kuliah lagi untuk sebagai pengganti. Karena kalau tidak ada diganti di hari libur, jadi kita hanya akan ada hilang 2 kali, berarti 5 kali pertemuan. Saya rasa nanti tidak akan mencapai capaian pembelajaran yang akan diperoleh ya. Jadi saya ganti untuk pertemuannya di hari Rabu jika Jumatnya libur. Oke. Terima kasih ya atas kehadirannya. Selamat sore. Saya izin pamit. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu.